Halo sobat sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik berdamai mengatasi asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini ya, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan. Jadi topik kita pada kali ini adalah berdamai untuk mengatasi asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdamai yang saya maksud di sini adalah berdamai dengan sensasi-sensasi yang selalu muncul ya di tubuh kita. Baik itu sensasi yang bersifat fisik maupun sensasi yang bersifat psikis atau kejiwaan ya. Karena apa? Karena penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis selain fisik juga kena psikis atau mental, pikiran, kejiwaan, perasaan juga kena seperti itu. Maka dari itu ini adalah satu gangguan ya atau penyakit yang sebabnya juga multifaktor. Nah, maka dari itu solusinya juga multifaktor juga. Jadi semakin banyak referensi untuk mengatasinya itu akan semakin baik teman-teman. Nah, oleh karena itu marilah ya kita ikuti video kali ini sampai dengan selesai ya teman-teman. Nah, jadi yang namanya berdamai ini adalah salah satu solusi teman-teman. Jadi sebenarnya sensasi-sensasi itu bisa diatasi dengan yang pertama menghindar ya, menghindar dari sensasi. Bisa juga mungkin melawan sensasi itu. Tapi kalau menghindar juga berat atau sulit, melawan apalagi lebih berat, maka langkah lebih bijak adalah berdamai untuk mengatasi sensasi yang sedang kita alami begitu teman-teman. Nah, berdamai ini juga ada dua hal ya. Yang pertama kita lihat dulu berdamai dengan sensasi yang bersifat fisik teman-teman ya. Sensasi yang bersifat fisik itu biasanya yang disebabkan oleh ya asam lambung dan GERD-nya seperti itu. Sedangkan yang bersifat psikis itu nanti
yang bersifat kejiwaan itu yang berhubungan lebih dengan anxiety dan psikosomatisnya. Baiklah, untuk yang pertama yaitu solusi berdamai dengan sensasi fisik ya. Ini adalah sensasi yang saya contohkan, sensasi yang sering muncul ya. Bahkan bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang sedang istilahnya terpuruk, ini seperti sensasi harian ya. Sensasi harian itu menyedihkan sekali, selalu muncul. Nah, contohnya sensasi yang selalu kita rasakan di seputar perut lah ya. Di seputar perut itu orang yang terkena asam lambung itu ya hampir tiap hari itu merasakan yang perutnya kembung, perutnya begah, di ulu hati seperti mengganjal, kadang rasanya sembelit ya, kadang rasanya perih, pokoknya nggak nyaman lah. Nah itu sensasi yang sering sekali muncul. Ini sebagai contoh sensasi yang bersifat fisik. Nah ketika kita merasakan seperti itu, maka ini pengalaman saya ya, pengalaman saya waktu dulu sedang terpuruk kondisinya. Nah ini untuk mendamaikan itu, ya untuk mendamaikan, yang pertama biasanya kalau saya dulu itu kadang kita siap obat juga ya, kita siap obat yang obat dari dokter ya, obat dari dokter. Nah itu biasanya ketika ada sensasi-sensasi yang terasa ya, contohnya tadi keluhan-keluhan di perut, baik itu yang perutnya terasa kembung, kemudian terasa mengganjal di sini di ulu hati, kemudian terasa sembelit, mungkin terasa kadang perih dan lain sebagainya lah, pokoknya nggak nyaman itu. Nah itu eh, kalau persediaan obat itu masih, itu biasanya saya minum. Karena apa? Dengan minum obat itu selain fungsi obat itu juga mendamaikan ya di perut, itu juga secara secara sugesti lah, secara sugesti pikiran kita ya ini kecemasan kita itu sudah menjadi tenang gitu. Tapi ketika belum minum obat rasanya masih seperti masih ada yang kurang gitu. Nah itu fungsi daripada dengan kita minum obat seperti itu. Jadi kadang ya menambah yakin untuk cepat damai atau cepat reda lah seperti itu. Tapi kalau misalkan itu persediaan obat sedang tidak ada, juga tidak masalah bagi saya dulu. Karena apa? Karena penderitaan ini sudah bertahun-tahun, ibaratnya panjang, sehingga untuk selalu siap obat itu ya sulit juga gitu. Maka itu kalau pas ada, kalau misalkan enggak ya kita atasi dengan berdamai dengan cara yang lain. Nah, cara yang lain itu biasanya saya minum air hangat. Jadi saya minum selalu air hangat, baik itu air putih maupun air yang manis. Kalau yang manis biasanya saya pakai teh, tapi tehnya bening, jadi jangan kental itu, sehingga kafeinnya tidak begitu banyak, itu di perut tidak begitu masalah itu. Jadi minum itu air hangat. Nah, kalau pas juga ada persediaan, ini biasanya saya selalu sedia. Itu saya minum eh, air kunyit. Jadi kunyit yang saya kasih air yang sudah mendidih. Jadi caranya kunir saya cuci, kemudian saya iris-iris ya, tipis-tipis itu, kemudian saya taruh di gelas, kemudian saya tuangkan air yang mendidih. Kalau enggak ya air yang dari termos juga enggak apa-apa ya, atau dari dispenser tapi yang panas itu juga enggak apa-apa.
Nah itu setelah nanti airnya bisa diminum, artinya sudah agak dingin ya, tapi masih hangat. Nah itu kita minum, gitu ya. Nah itu juga akan mendamaikan di perut. Yang tadinya perih-perih itu biasanya akan berhenti. Yang tadinya apa? Mengganjal, ini apa? Di ulu hati ini suka mengganjal, kemudian sebah, rasanya itu juga akan berkurang. Karena apa? Karena tadi terasa kembung, terasa sebah, terasa mengganjal itu sebenarnya gasnya yang penuh teman-teman ya. Tapi setelah diinumi air hangat, itu gas itu akan sepertinya menguap gitu loh. Jadi kadang kita sendawa, mungkin juga kentut. Nah itu akhirnya menjadi lega itu dengan air hangat. Dan kalau belum belum sendawa atau belum kentut, nah kita ini apa, tambahi makan nasi lah, makan nasi tapi sedikit, hanya untuk memancing supaya perut ini ada reaksi angin itu keluar. Jadi biasanya saya nasi 2 sendok saja. Ini itu nanti akan cepat keluar anginnya. Ketika anginnya sudah keluar, maka ya sudah damai lagi, sudah damai lagi itu. Nah, itu. Nah, selain itu untuk mendamaikan lagi, biasanya saya olesi minyak angin di seputar perut sini ya. Kita olesi minyak angin. Minyak angin bebas lah apa saja ya, mereknya apa saja. Yang penting itu minyak angin itu kan biasanya rata-rata itu rasanya hangat, menghangatkan. Nah, itu karena hangat juga sehingga memacu gas itu untuk keluar gitu. Dan juga menjadi rasa ini ya menjadi damai gitu. Nah seperti itu, nah akhirnya sudah nyaman lagi seperti itu. Nah ini salah satu contoh adalah mendamaikan sensasi itu teman-teman ya. Jadi kita jangan hanya terpancang satu pada obat, tapi juga pada hal-hal lain. Nah, kita biasakan seperti itu, sehingga nanti lama kelamaan ya berangsur-angsur menjadi lebih sehat lah. Akhirnya sembuh seperti itu dengan telaten kita berusaha mendamaikan setiap sensasi yang ada seperti itu. Nah, itu contohnya sensasi yang bersifat fisik ya. Ya, termasuk sensasi-sensasi yang lain juga sama seperti itu, walaupun bentuknya berbeda-beda gitu. Ya mungkin nanti saya sampaikan dalam konten-konten selanjutnya lah ya, setiap sensasi solusinya itu bagaimana seperti itu. Baiklah teman-teman, kemudian berdamai dengan sensasi yang bersifat psikis atau bersifat kejiwaan ya, atau pikiran, perasaan ya, mental. Nah ini juga penting juga. Ini contohnya seperti ini teman-teman. Pada penderita asam lambung GT psikosomatis ya, ini sensasi yang klimaks itu biasanya sensasi ketakutan ya. Ketakutan terhadap apa? Berita-berita duka, berita kematian yang ujung-ujungnya itu kita itu takut mati seperti itu. Nah, itu eh, hampir semuanya itu mengalami seperti itu ketika memang sedang kondisi asam lambung intensity psikosomatisnya sedang drop lah, sedang terpuruk, itu pasti sampai di situ sensasinya. Nah selain itu juga kadang ikut mewarnai juga ya, takut terhadap mitos gitu. Mitos contohnya mitos suara burung kedasih ya. Burung kedasih itu yang suaranya dan seterusnya itu seperti itu. Nah itu mitosnya katanya kalau ada suara burung kedasih itu berbunyi katanya mau ada kematian. Nah akhirnya ikut takut juga, wah jangan-jangan nanti mati seperti itu karena ada suara burung itu. Nah itu takut juga seperti itu.
Nah itu cara mendamaikannya bagaimana teman-teman ya? Karena kalau seperti ini mau kita hindari nggak bisa karena itu faktor dari luar ya, kita nggak bisa menghindar gitu loh. Mau kita lawan juga berat juga itu. Nah akhirnya kita berusaha mendamaikan diri supaya tidak takut. Ya. Contoh misalkan ya, contoh ya takut terhadap kematian ya. Nah, itu caranya itu kita rasionalkan, ya kita rasionalkan, mencoba berpikir logis ya, nalar, masuk akal dan wajar seperti itu. Contohnya seperti ini, misalkan, eee, kematian itu tidak perlu ditakuti, karena kematian itu yang menentukan itu Tuhanlah ya, Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan bukan penyakit yang menentukan ya. Contohnya apa? Orang yang sudah sakit parah sekali itu juga belum tentu mati, tapi banyak juga yang sembuh. Tapi sebaliknya, orang yang tanpa sakit ya, bahkan orang itu kelihatannya sehat sekali, tiba-tiba meninggal mendadak, itu juga banyak. Maka dari itu secara penalaran kita ya berpikir wajar bahwa kematian itu adalah rahasia Allah yang kita tidak perlu eh, takut, tidak perlu mengira-ira sendiri seperti itu. Cuma kita bisanya ya memohon karena kita sedang dalam penderitaan ya mudah-mudahan cepat sembuh dan sehat seperti itu saja. Nah setelah seperti itu kita menjadi eh, damai rasanya ya, berkurang, tidak akan takut lagi. Jadi begitu mendengarkan kabar ada kematian pun ya tenang saja karena memang itu sudah rahasia Allah gitu. Jadi kita tidak punya hak apa-apa untuk itu. Nah itu maka ya kita bisanya hanya memohon mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, penderitaan kita akan cepat sembuh. Jadi pede seperti itu saja. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, contoh misalkan takut dengan apa mitos tadi ya, contohnya mitos suara burung kedasih. Nah itu ya dirasionalkan juga. Jadi mitos itu sifatnya kan folklore, jadi dari mulut ke mulut lah. Artinya kita boleh percaya, boleh tidak gitu. Nah, maka dari itu ya kita nggak usah percaya itu karena kita sudah tahu bahwa kematian adalah rahasia Allah gitu. Maka dari itu ya kita bisanya memohon saja kepada Allah juga. Mudah-mudahan penderitaan kita akan cepat diangkat penyakitnya akhirnya menjadi sehat dan sembuh. Seperti itu teman-teman. Nah, itu cara mendamaikan secara psikis, jadi caranya dirasionalkan supaya perasaan kita menjadi damai, tidak menjadi ketakutan. Ini adalah contoh kecil teman-teman. Sebenarnya masih banyak hal yang bersifat psikis ya, karena ini makanya saya katakan multifaktor ya. Nah, ini salah satu contohnya seperti itu. Jadi intinya untuk mendamaikan eh, penderitaan yang bersifat psikis, bersifat mental ini kita rasionalkan. Seperti itu. Karena apa? Karena sebenarnya kita itu termakan oleh ilusi dan halusinasi pikiran kita sendiri yang akhirnya menghantui kita sendiri. Itu seperti itu. Sehingga terjadi perang batin di dirinya sendiri itu seperti itu. Tapi setelah kita memahami sedikit demi sedikit, lama-lama kita menjadi terbiasa berpikir yang rasional. Nah, akhirnya menjadi bisa berpikir positif. Maka penderitaan seperti kecemasan, kemudian psikosomatis yang suka berpikir negatif ini akan berkurang dan lama-lama akan menghilang seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya.
Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.